again here dan again happy Sunday, welcome to CLCC. Dan hari ini sebelum kita mau kebaktian, aku mau menyampaikan sedikit soal tema bulan ini. Kita akan membahas tentang Walk by the Spirit dan minggu ini kita akan membahas soal kesabaran gitu. Jadi boleh tepuk kiri kanannya yang sabar ya, yang sabar. Jangan sabar di sini aja, tapi setelah pulang juga kita bisa tetap menerapkan value ini, oke? Dan sebelumnya saya mau ajak kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau membacakan visi misi CLCC. Nah, di misi nanti yang ketiga, poin ketiganya ada perubahan sedikit, slightly change. Di membangun keluarga yang bahagia, kita mengspesifikasikan bahagia yang seperti apa sih? Bahagia di mana kita bisa sama keluarga kita bertumbuh dalam Tuhan. Jadi bukan perubahan gimana, tapi kita pengen lebih spesifik lagi biar kita bisa sama-sama menjalani ini bersama-sama. Amin. Yes, amin. Kalau gitu kita baca bersama-sama visi. Menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus Yang menyatakan kerajaan Allah. yang menyatakan kerajaan Allah Melalui seluruh bagian kehidupan. melalui seluruh bagian kehidupan Di kota di mana Tuhan tempatkan. di kota di mana Tuhan tempatkan. Misi. Misi Membangun keintiman dengan Tuhan. membangun keintiman dengan Tuhan, Menghidupi firman Tuhan. menghidupi firman Tuhan, Membangun keluarga yang bertumbuh dalam Tuhan. membangun keluarga yang bertumbuh dalam Tuhan, Mengerjakan profesi dengan excellent. mengerjakan profesi dengan excellent, Dan yang kelima bersama-sama memberkati kota. Dan sebelum kita mulai, kita juga pengen baca ayat yang akan kita sama-sama renungkan di minggu ke depan dari Kolose 3 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Amin. Siapa yang siap memuji Tuhan? Let's worship Him. Alright, selamat sore CLCC, shalom. Kurang keras, shalom. Kita akan sama-sama belajar lagu baru, tapi spesialnya lagu baru ini diciptakan sama CLCC Worship. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Lagu ini judulnya Pencipta Segalanya, teman-teman. Lagu ini bicara tentang bahwa Tuhan yang memulai segalanya dalam kehidupan kita. Dan satu yang harus kita tahu, bahwa Tuhan memanggil kita sore hari ini, setiap dari kita untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Amin, saudara. Sama-sama kita belajar lagunya ya. Come on. Semua jalan
Terima kasih Tuhan kalau kami boleh kenal Tuhan. Terima kasih kalau udah pilih kami Tuhan. Karena firman berkata bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang pilih kami. We're grateful. Hati kami meluap dengan syukur Tuhan. Kami mengingat kebaikan-Mu dan pengorbanan-Mu yang akan selalu terpatri dalam hati dan pikiran kami. Yes, God. Yes, This Lord. is us, Lord. Our life belongs to You. Yes, Lord. CLCC, mari kita nikmati penyembahan ini sama Tuhan. Yes, Lord. Kita akan sama-sama untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Yeah. Angkat hatimu, naikkan pujian penyembahan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. CLCC kamu sama. Yang kasih-Mu yang selamatkan, yes, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang terindah. Sama-sama kita katakan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Kau agung Tuhan. Setiap perbuatan
is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions and all powers and positions stands above them, oh Lord. So your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions and all powers and positions. Your name stands above them all. Your name, Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Come on, sing it out, the angels cry, holy. Yes, Lord. All creation cry, holy. You are lifted high. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Sing holy, holy. You will always be holy, holy forever. Sing your name. Your name is the highest, Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Stands above them all. Stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Mau naikkan suaramu lebih tinggi lagi, saudara. Katakan, your people sing, holy to the King of Kings. Raja di atas segala raja. Sing holy, holy are you God. You will always be holy, holy forever. Saya mau ajak saudara untuk nyanyikan chorus kembali. Tapi dengan hati yang penuh kekaguman, saudara. Dengan penuh kekaguman kepada kekudusan Tuhan. Biar ruangan ini dipenuhi oleh suara pujian kita, saudara, sore hari ini. And the angels cry. Hear your
Kami murid-murid-Mu Tuhan, memuji kebesaran-Nya Tuhan, memuji keagungan-Nya Tuhan, memuji perbuatan-Mu Tuhan, memuji kekudusan-Mu ya Tuhan, memuji apa yang sudah Engkau lakukan buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur karena Engkau dan Roh Kudus-Mu kami ada di tempat ini Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa Tuhan, tapi karena Roh Kudus yang mampukan di dalam kami untuk kami memanggil ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau hargai dan nikmati hadirat Tuhan sore hari ini. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami bukan hanya mau mendengar, tapi kami mau mengerti isi hati Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau singkirkan semua yang mungkin bisa mengganggu kami. Kami mau fokus selama 30 menit ke depan. Kami mau fokus sama suara Tuhan buat hati kami sore hari ini. Memberkati senior pastor kami, Pastor Andi Tuhan, yang akan membawakan firman-Mu. Ada pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan daripada-Mu Tuhan. Setiap materi yang sudah dipersiapkan semuanya diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya bisa membongkar setiap hati kami Tuhan. Membongkar berhala-berhala kami Tuhan. Supaya kami boleh hanya semakin serupa dengan Engkau. Berkati sesi firman ini Tuhan. Kami pengen dengar suaranya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan kita. Tepuk tangan penghormatan buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan suruh duduk. Saudara, kenapa saya suka ajak saudara memberi tepuk tangan sama Tuhan? Hal kecil, tapi itu menceritakan isi hati saudara sama Tuhan. Cara kita bertepuk tangan sama Tuhan, kalau kita menghormati seseorang, tepuk tangan kita kan beda. Tapi kalau tepuk tangan basa-basi ada lagi, tepuk tangan malas ada lagi. Cara kita bertepuk tangan akan menggambarkan isi hati kita sama Tuhan. Amin. Nah, saya senang dalam beberapa minggu kemarin saya dengar banyak yang dijamah Tuhan di tengah-tengah firman disampaikan. Ada yang menangis tengah firman sampai tanya sama pastor yang ada, kenapa saya sampai menangis? Saya belum pernah nangis dalam firman. Kok saya bisa menangis? Saya suka sekali dengan itu saudara. Kenapa? Karena itu artinya Tuhan mulai bicara di hati saudara. Dan saudara mulai bisa merasakan, Tuhan bicara loh di hati saya. Tuhan sentuh saya dan ada sesuatu yang berubah. Bukan soal nangisnya, tapi terjadi persekutuan dengan Tuhan. Dan saya harap lebih lagi saudara mengalami, amin. Dan saya merasakan dari tadi pagi saya lihat, wow, cara worship saudara pun bertumbuh loh. Gak tahu saudara rasa apa enggak. Cara worship saudara bertumbuh. Cara saudara menyembah Tuhan, cara saudara menyanyi, mengagungkan Tuhan bertumbuh. Dan saya harap itu lahir dari hati yang hormat sama Tuhan. Sekali lagi hal kecil yang kita lakukan untuk Tuhan, cara kita melakukannya menggambarkan apa yang ada di hati kita. Amin. Oke, bulan ini kita belajar tentang walk by the Spirit, ayat pegangannya, but I say walk by the Spirit and you will not gratify the desire of the flesh. Berjalanlah dalam roh, beri dirimu dipimpin roh, maka kita akan memuaskan keinginan daging. Kita nggak akan dikuasai oleh keinginan daging. Awal bulan lalu saya cerita tentang spirit led, hidup yang dipimpin Roh Kudus. Saya cerita bahwa saya pribadi berbahasa roh. Saya nggak les bahasa roh saudara. Saya nggak dapat itu di KKR, saya dapat di kamar saya sendiri. Waktu saya berdoa, saya tiba-tiba penuh dengan dijamah Roh Kudus dan saya berbahasa roh. Teman saya yang sampai sekarang jadi partner saya, itu teman dari SMP saya, logiknya luar biasa. Genius menurut saya, kuliah di mana-mana selalu nggak ada yang nggak cum laude. Universitasnya bagus-bagus, cum laude semua. Suatu kali dia dalam sebuah persekutuan dia dilawat Tuhan dan dia berbahasa roh. Logiknya jalan, apa-apaan gue ini. Dia mau berhenti dan ngomong bahasa Indonesia nggak bisa saudara. Dan dia bilang, wow. Dan saya rasa banyak di antara saudara juga dapat itu. Nggak harus, itu karunia yang salah satu karunia yang Tuhan berikan. Tapi kenapa kita nggak pakai di kebaktian? Karena Alkitab ajar nggak untuk begitu. Tapi kita pakai di dalam ibadah kecil, dalam ibadah doa, dalam sharing dalam kelompok kecil yang kita saling kenal. Di situ kita pakai karunia-karunia yang Tuhan berikan sama kita. Saya cerita bagaimana sometimes saya tahu apa yang orang sedang alami.
Saya tahu apa yang sedang dia buat. Saya tahu dia buat apa sama orang lain. Saya tahu sampai orang lainnya siapa. Saya gak tahu. Apakah karena saya istimewa? Enggak. Apa karena saya hebat? Enggak. Apa karena jam doa saya? Enggak. Itu cuma Roh Kudus saya Toto berikan. Saya gak minta, Toto lihat tahu apa yang terjadi. Tadi pagi ada Ko Sandi, Pak Sandi. Saya ingat bagaimana dia bertobat. Waktu dia lagi kacau-kacaunya. Dia datang kalau kebaktian saudara di tengah. Khotbah pun di tengah. Akhir-akhir khotbah baru masuk. Duduk di paling belakang. Tahu-tahu saya lagi ngomong begini. Di hati saya, Tuhan taruh ini. Aku lagi jamah dia. Saya tahu detiknya kapan saudara. Dan abis itu ada orang maju ke depan. Karena waktu itu dia lagi error. Sekali dia maju. Ada yang bilang. Ko Sandi tadi nangis di belakang. Saya aja masih ngomong ini di hati saya. Nangis doang sih gak jamin apa-apa. Masih negatif. Padahal saya tahu detiknya perkataannya yang Tuhan bilang. Aku jamah buat dia. Jadi saya tahu kata-kata itu buat siapa Tuhan tujukan. Wow. Dan saya rasa saudara juga begitu. Saya berdoa beberapa kali orang sembuh. Tidak selalu, tidak sering. Saya yang nentuin, enggak. Saudara minta, Pastor tolong doain saya. Percuma. Sama doa kita. Tujuan saya cerita adalah begini. Roh Kudus yang ada pada saya, Roh Kudus yang ada pada rasul-rasul, Roh Kudus yang ada pada semua cerita Alkitab, Roh Kudus yang sama ada di hati saudara juga. Amin. Izinkan dia bekerja di hati saudara. Izinkan dia bekerja di hidup saudara. Yang penting saudara belajar firman benar. Enggak ngawur, lakukan sesuai firman. Izinkan Roh Kudus bekerja. Yang setuju katakan amin. Saya percaya Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa lewat hidup saudara dan saya. Beda-beda bentuknya. Caranya beda-beda. Tapi semua tergantung dia. Biar dia yang menyatakan. Bukan kita yang berkuasa atas karunia itu. Tapi Tuhan yang mengerjakannya lewat hidup setiap kita. Nah. Karena itu yang kita butuhkan adalah, hidup dipimpin oleh Roh. Artinya hidup yang dipenuhi kuasa dan hikmat Tuhan. Kuasa bukan selalu mujizat. Kuasa juga bicara kekuatan yang membuat kita bisa tetap percaya pada Tuhan dalam segala keadaan. Kuasa juga bicara tentang hati yang bisa terus mengasihi sesama. Padahal dasarnya kan kita egois. Tapi kok bisa mengasihi sesama ya? Itu kuasa dari Roh Kudus. Kuasa juga berbentuk ini, kemauan untuk bertobat lagi dan lagi sampai sekian puluh tahun saudara ikut Tuhan. Hati tetap membara untuk mau bertobat lagi dan lagi. Kuasa Tuhan juga yang membuat saudara dan saya bisa jadi saksi Allah dimanapun kita berada. Yang setuju katakan amin. Nah hikmat dari Tuhan bicara tentang kemampuan untuk menerapkan firman Tuhan dalam sehari-hari hidup saudara. Saudara mengerti firman dan saudara tahu bagaimana menjalankannya di rumah. Amin. Contoh yang tanpa hikmat apa? Istri marah kita bilang firman Tuhan berkata. Itu tidak berhikmat saudara. Amin. Berhikmat kita tahu bagaimana menggunakan firman Tuhan itu. Melaksanakan, menerapkan firman Tuhan jadi kehidupan dalam hidup kita. Nah. Kita belajar awal bulan lalu juga tentang Roh Kudus. Bahwa dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Allah kita adalah Allah yang esa. Dia Allah yang satu. Tapi dia menyatakan diri dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kok gitu Pak? Kok rumit Pak? Dia Allah yang besar. Ini juga kayaknya baru ujungnya yang kita bisa coba mengerti. Walaupun kita bingung juga soal Tritunggal. Kok enggak ada yang gak bingung. Ya kan? Karena dia begitu besar. Kita begitu terbatas. Nah Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia selalu ada bersama Allah. Dia setara dengan Allah. Dia kekal bersama Allah. Alkitab menceritakan bagaimana Roh Kudus sudah hadir sejak penciptaan, baptisan Yesus dan banyak peristiwa lain. Roh Kudus bukan dia bukan sesuatu, dia bukan kuasa Tuhan. Tapi Roh Kudus adalah pribadi Allah. Karena Alkitab bilang Roh Kudus punya pikiran, Roh Kudus punya kehendak, Roh Kudus punya perasaan. Karena itu Alkitab bilang jangan mendukakan roh. Ada banyak, ya saya takut kemarin saya berdoa tidak pakai sebut dalam nama Roh Kudus. Nggak usah, Roh Kudus tidak tersinggung kayak gitu-gitu saudara. Selama saudara memuliakan Bapa, selama saudara terarah pada Kristus, Roh Kudus senang. Roh Kudus berduka kalau saudara dan saya tidak mau peduli dengan firman Tuhan. Roh Kudus berduka kalau saudara dan saya nggak mau hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Itu mendukakan roh. Amin. Karena itu di akhir dari bulan kemarin saya ajak kita memikirkan kasih karunia apa yang selalu Tuhan saudara rasakan dari Tuhan. Pertobatan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan lagi dan lagi. Karena Roh Kudus bekerja untuk mempertobatkan kita. Dan bagaimana iman kita mengenal Tuhan semakin lagi. Hari ini sama 2 tahun yang lalu cara saudara mengenal Tuhan mungkin sudah berbeda. Bertumbuh.
Amin. Cara saudara menyembah saja berbeda. Kemarin nyanyi, ini kan cuma nyanyi. Sekarang saudara dengan senang hati. Saya suka dengan itu. Saya berdoa supaya saudara semakin bertumbuh di dalamnya. Amin. Minggu ini kita bahas tentang makrotumia. Katakan makrotumia. Artinya kesabaran. Oke, kita baca ayat, cuma 2 ayat saja. Dan kita baca dengan suara semangat. Ya, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kesabaran, kelemah lembutan, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perhatikan baik, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dari sini kita lihat buah roh, katakan sama-sama buah roh. Buah roh bicara, kata yang dipakai bicara satu buah. Bukan buah-buah roh adalah, tapi dia satu buah roh yang punya 9 rasa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Satu buah dengan 9 rasa. Ada yang bilang ini, satu buah dengan 9 kuasa. Kuasa untuk mengasihi, kuasa untuk bersukacita, kuasa untuk hidup dalam damai sejahtera dan seterusnya. Kalau boleh saya terjemahkan, saya kasih alternatif lagi gini. Tetapi buah roh, saya terjemahkan nih. Tetapi Tuhan memberikan hati seorang murid yang akan merespon berbagai keadaan yang dihadapi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Buah roh, saya beri alternatif lain gini. Bisa bicara soal gini, hati seorang murid yang Tuhan taruh, Tuhan karuniakan. Sehingga saudara bisa merespon hidup saudara dengan 9 hal ini. Amin. Arti dari kesabaran apa? Ini yang kita bahas. Arti kesabaran. Kesabaran punya arti 2. Yang pertama sabar terhadap orang lain. Yang kedua sabar terhadap keadaan. Makrotumia punya arti gini. Sabar terhadap orang lain. Tapi kata yang lain sabar terhadap keadaan. Kalau dipelajari di Alkitab maka saudara akan menemukan. Itu pun pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak bisa sabar sama keadaan. Penderitaan, sakit mungkin. Dan bisa tetap damai, tetap bersuka cita. Kalau bukan Roh Kudus yang mengerjakannya. Jadi buah roh mencakup dua-duanya. Sabar terhadap orang lain, sabar terhadap keadaan. Walaupun kata itu punya penekanan yang utama pada hubungan dengan orang lain. Nah saudara contoh kalau sabar sama keadaan apa? Misalnya, amit-amit. Ya saudara saya tidak berharap saudara mengalami. Tapi ada tuh teman-teman juga yang mengalami sakit. Dan dokter bilang, secara medis tidak bisa apa-apa. Wow, gak gampang menghadapinya. Tapi ada beberapa orang bisa gini, dia berdoa, dia minta kesembuhan, tapi satu sisi yang lain dia berharap, dia berserah sama Tuhan. Dia minta tapi juga berserah. Dan akibatnya apa? Dia punya damai sejahtera. Dari mana damai sejahtera dalam keadaan begitu? Dari Roh Kudus. Mungkin ada yang bilang nggak mungkin dong Pak, lagi sakit kok bisa damai. Malah dia bisa bersuka cita. Ada yang sakit bersaksi di seluruh lantai saudara. Satu-satu kamar dia kunjungin, dia bersaksi dan orang dengar kenapa sakitnya sama. Bahkan sometimes dia pergi ke tangga darurat, ada orang lagi menangis di sana dan dia menguatkan orang itu. Hei sakit kita sama, saya bisa bersuka cita loh, kamu juga bisa. Kok bisa? Gak mungkin dong, memang gak mungkin secara manusia. Makanya disebut buah roh, karena Roh Kudus yang mengerjakannya dalam hidup kita. Kalau pakai kekuatan kita gak mungkin saudara. Itu pekerjaan roh di dalam saudara dan saya. Itu yang digambarkan juga lewat perjalanan ketaatan Tuhan Yesus di atas dunia ini. Dan juga para rasul, jemaat mula-mula, gimana mereka dikejar-kejar. Mungkin ada yang bilang ini Pak, hari-hari ini lagi susah Pak kondisinya. Saya gak bisa bersuka cita. Berarti saudara perlu banyak baca firman menurut saya. Loh kok gitu? Oh ya, Alkitab, semua kitab dalam perjanjian baru itu ditulis dalam kondisi tertekan. Dalam kondisi disiksa, dalam kondisi dikejar-kejar. Mereka semua lagi ditolak sama bangsa Yahudi. Mayoritas saat itu masih banyak Yahudi yang jadi Kristen. Sama bangsanya sendiri ditolak. Bahkan hak warisnya dicoret. Gak boleh ikut ini, gak boleh ikut itu. Mereka dianggap pengajaran sesat. Sama Romawi dikejar-kejar juga. Kenapa? Gak mau nyembah kaisar. Terus negara mereka, bangsa mereka habis. Yerusalem dihancurkan, bait Allah dibakar, mereka kocar kacir selama 2000 tahun. Bangsa Yahudi nggak punya negara, sudah sampai 1948 baru punya. Terus
Mereka mau gimana? Disitulah semua kitab perjanjian baru ditulis dan dikeluarkan. Pesan buat orang-orang yang tertindas. Pesan buat orang-orang yang sedang punya masalah. Kalau saudara sedang punya masalah, saudara perlu sekali Alkitab. Oh, saya lagi enggak punya masalah, saya enggak perlu Alkitab. Saudara perlu sekali Alkitab juga. Supaya masalah tidak menghancurkan hidup saudara. Amin. Waktu mereka ditangkap sama Romawi, disiksa, saudara tahu? Sometimes mereka di kaki, ini tangan, maaf saudara, kayak kebalik saudara. Tangan, kaki diikat, dipakai kuda masing-masing. Dipecut, suruh kudanya lari ke arah yang berbeda. Terus terang saya membayangkan, langsung putus enggak ya? Kalau enggak itu kan yang sakit saudara. Kepelitek gitu ya. Aduh kepelitek. Nggak mungkin juga sih ditarik kuda kepelitek. Tapi saya bilang, wih gila. Buat saya gini, saya bisa nggak ya nggak menyangkal Yesus kalau begitu. Bayanginnya udah ngeri. Apalagi yang overthinking nanti kan. Nggak bisa tidur 2 hari saudara ya. Lalu ada lagi yang ditangkap dijadiin obor hidup. Di jalan utama kota dijadiin obor hidup. Tradisi menceritakan waktu mereka dibakar, mereka menyanyi. Ya nggak mungkin lagu tadi, tapi kalau bayangin lagu tadi gitu ya. Karena holy, semua holy, orang api menyala. Tapi mereka menyanyikan penyembahan pada Tuhan. Gak mungkin Pak, gak mungkin kalau bukan Roh Kudus. Dengan kata lain, apapun yang saudara dan saya sedang hadapi, izinkan Roh Kudus yang memberi kekuatan pada kita. Izinkan Roh Kudus yang bekerja, maka saudara bisa menghadapi segala sesuatunya bersama Tuhan. Amin. Saudara akan punya kekuatan yang bukan dari saudara. Saudara punya penghiburan yang bukan daripada saudara. Itu yang membuat ada damai sejahtera dalam menghadapi segala sesuatu. Itu yang menghadapi kita bisa bersyukur waktu menghadapi apapun juga. Termasuk sakit penyakit yang mematikan kita bisa bersuka cita. Hal yang mustahil. Orang dunia tanpa Tuhan mereka harus sembuh dulu baru bisa damai sejahtera. Proyeknya harus jalan dulu baru bisa bersuka cita. Itu bedanya anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan. Amin. Amin. Apa yang membedakan kita? Masalahnya boleh sama. Hatinya beda. Saudara bisa izinkan Roh Kudus berkarya. Saudara bisa mengalami tidak terganggu oleh hal-hal di dunia ini. Wow. Amin. Salah satu contohnya Tim Keller. Saya punya kesempatan mendengar dia bicara. Gak sengaja ada di satu ruangan cuma bertiga sama dia. Satu lagi istri saya. Ya kan. Saya lihat dia dari dekat begitu. Dan itu terakhir kali di Asia. Habis itu dia kasih pengumuman. Saya mungkin sudah terlalu tua untuk pergi ke Asia. Terlalu jauh. Badan saya gak kuat. Ternyata gak lama pengumumannya disempurnakan. Ternyata dia cancer. Dia cancer. Dokter bilang mungkin gak ada harapan. Tapi sudah bisa ikuti YouTube-nya tuh. Dia tetap melayani. Dia tetap cerita bagaimana dia menghadapi cancernya bersama Tuhan. Bagaimana saat-saat terakhir dia bilang saya sudah siap sekali kok ketemu Tuhan Yesus. Wow. Menghadapi kematian dengan damai. Tapi yang lebih luar biasa apa buat saya adalah gini. Ini buku dia terakhir. Sambil menunggu hari terakhirnya. Dia memastikan menyelesaikan satu buku. Sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa dan banyak orang diberkati. Saya beliin banyak pendeta buku ini. Dan mereka bilang ini, bagus sekali. Bagus. Bagus. Yang luar biasa apa sih? Biasa kita kalau lagi gitu kan melo kan saudara. Ya kan mengasihani diri dan oh ini enggak. Dia memastikan hari-hari terakhirnya. Dia membuat sesuatu yang bisa jadi berkat buat tubuh Kristus seluruh dunia. Kok bisa? Karya Roh Kudus menurut saya. Bukan dia yang istimewa. Roh Kudus yang memberi kekuatan dan menginspirasi dia. Amin. Kesabaran, makrotumia. Punya 2 kata. Makros artinya panjang. Tumos artinya amarah. Kalau diterjemahkan dengan sembarangan berarti amarah yang panjang. Tapi bukan begitu saudara maksudnya. Maksudnya gini, panjang untuk marah. Jadi lama buat marah. Dengan kata lain gini, tidak cepat marah. Itu maksud artinya. Ya kan? Sering dipakai untuk menggambarkan sifat Tuhan yang sabar terhadap manusia yang berdosa. Nah, kalau mau ngomong khotbah soal kesabaran, saya rasa di tempat ini saya adalah salah satu orang yang paling tepat untuk khotbah kesabaran. Kenapa? Orang yang dekat dengan saya akan setuju bahwa saya bukan orang yang sabar, saudara. Saya ganggu khotbah aja. Saya orang yang semuanya pengen cepat, sangat cepat.
Saya nggak sabar, saya cenderung meledak, cenderung responsif dan cepat marah. Boleh dibilang begitu loh, walaupun malu juga saya mengakuinya. Tapi kalau hari ini, cukup banyak orang bilang nih, pastor sabar kok, itu buah roh, itu bukan saya. Karakter saya nggak gitu saudara. Nggak ada bakat-bakatnya sabar sama sekali. Kalau sampai saudara bisa sabar kok, itu Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang bicara, memproses. Roh Kudus yang membuat saya bisa merespon hal ini dengan ini. Saya perlu sabar, saya perlu sabar. Nggak ada dari bawah, nggak ada. Yang ada dari Tuhan yang ditaruh di dalam saya. Belum sempurna, masih jauh. Tapi Roh Kudus sudah sangat bekerja. Amin istriku. Love you. Banyak orang salah mengerti Tuhan, saudara. Banyak orang salah mengerti Tuhan. Kita pikir ikut Tuhan itu berat, ya kan? Sama pastor, saya juga nggak sabar. Berat lah disuruh sabar-sabar. Ya. Ikut Tuhan tuh berat. Kita pikir ikut Tuhan tuh bikin susah aja. Hidup udah susah pastor, jangan ditambah susah lah. Suruh baca Alkitab, suruh taat, bikin tambah susah. Saudara salah paham sama Tuhan itu. Kalau menurut saya, coba lihat ini. Tidak ikut Tuhan yang berat. Tidak ikut Tuhan yang bikin hidup kita jadi susah. Coba renungkan. Yang mana yang benar? Yang putih atau yang hijau? Kalau menurut saya, nggak ikut Tuhan itu loh yang berat. Nggak ikut Tuhan tuh loh yang bikin hidup kita susah. Kalau saudara contoh, kita berseteru nih. Kita berselisih paham. Terus kita belajar sabar. Kira-kira hubungan kita terjaga nggak? Terjaga kan? Karena apa? Karena Tuhan kan? Karena kita ikut Tuhan, karena kita taat. Bikin hidup kita tambah mudah kan? Tapi coba lihat kalau kita tidak sabar. Apa hasilnya? Gak sabar dengan proses, kita akan cenderung menyerah. Mudah putus asa, ambil jalan pintas. Akhirnya kita sendiri dipermalukan. Kita ribut dan bikin perpecahan. Kita marah sampai saling menyakiti. Mana yang bikin hidup saudara lebih susah? Ikut Tuhan apa ikut dagingmu sendiri? Ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan? Jadi gini loh, ikut Tuhan itu tujuannya untuk kita memuliakan Tuhan. Dan membuat kita menikmati semua yang Tuhan firmankan buat kita. Yang menikmati siapa? Kita juga saudara. Amin. Gak taat itu bikin kita susah, percayalah. Gak taat bikin hidup kita ribet saudara. Makanya Alkitab bilang tadi loh. Buah roh tadi tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Gak ada hukum, gak ada yang menentang. Sudah itu benar, itu akan mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Amin. Amin. Kurang keras, amin. Gitu dong. Kesabaran itu bukan hanya soal menunggu jemputan yang terlambat. Ya kan? Tapi juga tentang sabar menghadapi orang yang gak adil dalam hidup kita. Sabar ketika ada orang yang merugikan diri kita. Sabar ketika rencana hidup kita belum berjalan sesuai harapan. Bahkan sabar terhadap diri sendiri. Waktu diri sendiri belum mencapai sebaik yang kita harapkan. Betul? Ada banyak orang frustasi dengan dirinya. Menghukum dirinya. Jadi minder gara-gara gak punya kesabaran menghadapi keterbatasan dirinya. Kesabaran itu bukan berarti lemah atau pasif. Justru kesabaran itu artinya kuat. Kuat apa? Kuat menahan diri ketika bisa membalas. Kuat untuk menahan diri ketika kita bisa ngomongin balik. Kuat untuk menahan diri ketika kita bisa gosipin balik. Tapi kita memilih sabar dan tidak membalas. Amin. Kesabaran adalah kekuatan untuk tetap tenang. Untuk tetap percaya bahwa Allah sedang bekerja di balik semua ini. Kesabaran juga adalah sikap proaktif. Apa itu proaktif? Jadi sabar itu bukan, kok diam aja kenapa? Lagi nunggu. Bukan itu maksudnya sabar. Sabar itu proaktif. Tetap berbuat baik di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Itu sabar. Tetap aktif untuk melangkah, mengatasi semua natural respon kita. Respon natural kita ini kan cenderung takut menghadapi masalah, membela diri, marah, ingin membalas. Kita
merespon dengan proaktif supaya kita nggak membalas, nggak takut, nggak menyerah. Dengan cara apa? Menyembah Tuhan lebih lagi. Memusatkan fokus kita sama Tuhan. Saudara kalau baca Alkitab, Daniel waktu mau diancam, kalau kamu dihukum mati. Apa yang dia lakukan? Menyembah Tuhan, berdoa, menguatkan hatinya kepada Tuhan lebih lagi. Waktu saudara dan saya menyembah Tuhan lebih lagi, bicara gini, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kesabaran artinya menempatkan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Saudara, saya ada beberapa contoh yang bagus, cerita yang bagus, dan ini cerita lama. Waktu saya baca, hati saya bergetar. Saya berharap saya bisa menceritakan dengan baik, sampai hati saudara ikut bergetar. Ini cerita tentang Corrie ten Boom. Waktu Perang Dunia Kedua, kuno banget Pak, kan saya sudah bilang cerita lama. Corrie ten Boom adalah seorang perempuan Belanda, dia bukan orang Yahudi, Belanda. Waktu perang itu saudara, orang Yahudi dikejar-kejar, disiksa, ini orang yang bangsa yang betul-betul dianiaya. Terus cerita aniaya tentang mereka tuh, lihat kondisi mereka kira-kira begini semua. Ini belum cerita disiksanya saudara. Baru disuruh bergayanya. Bayangin yang disiksanya. Tapi Corrie ten Boom lihat mereka dikejar-kejar, ngumpet, nggak tega, diumpetin, dia ikut menyembunyikan mereka. Ketahuan saudara, ketahuan. Ditangkaplah Corrie ten Boom dengan keluarganya. Dimasukin di camp yang sama orang-orang Yahudi ini. Disiksa, semuanya sudah ngeri sekali. Banyak yang mati. Peristiwa camp konsentrasinya Nazi ini, pembantaian Nazi ini menjadi sebuah cerita tentang betapa buruknya manusia berlaku pada sesamanya. Ini cerita kejahatan manusia yang salah satu yang paling kelam yang pernah ada. Dan di dalam camp seperti ini, saudara perempuan dari Corrie ten Boom yang namanya Betsy meninggal dunia karena nggak tahan akan penyiksaan itu. Kondisi yang mengerikan. Bertahun-tahun kemudian, bertahun-tahun loh saudara, perang selesai. Corrie ten Boom ternyata masih hidup. Dia menata hidupnya kembali dan dia mulai melayani Tuhan. Suatu kali dia berkhotbah di Jerman. Selesai dia khotbah, ada seorang bapak berjalan ke arah dia. Waktu dilihat bapak ini berjalan ke arah dia mengenali siapa bapak ini. Inilah orang yang pernah menyiksa dia dan keluarganya begitu rupa. Dia ingat wajahnya, dia ingat figurnya. Pria ini datang, bapak ini datang dan bilang ini, Nona Corrie, sekarang saya sudah jadi Kristen. Bolehkah Nona Corrie memaafkan saya? Tangannya terulir. Corrie ten Boom diam, dia gak bisa menyambut. Dia habis khotbah pengampunan, tapi prakteknya gak pernah segampang itu. Amin. Dia diam, dia bilang gak bisa Tuhan, mungkin badannya bergetar. Saudara pernah gak sih, coba suruh bayangin. Pernah ditipu orang, ditipu sampai susah kita. Tahu-tahu yang nipu muncul di depan kita dan bilang nih, maafin saya. Atau enggak minta maaf cuma muncul di depan saudara, pernah rasa itu? Pengen muntahnya pernah rasa? Ya kan? Ada seorang hamba Tuhan sudah pernah disakiti sama seniornya. Di tempat parkir mall dia lihat seniornya. Begitu lihat dekat tapi hamba Tuhan yang senior enggak lihat dia. Dia langsung belok, dia cerita sama saya. Kenapa saya belok? Kenapa saya belok? Saya enggak kuat ngelihat dia, enggak kuat untuk bertatap muka dan salaman sama dia. Enggak kuat, sakit hatinya. Kalau saudara pernah ketemu orang yang mengkhianati saudara dan rasanya bikin badan tiba-tiba demam. Enggak enak semua. Corrie ten Boom bilang nih, saya enggak bisa mengampuni dia Tuhan. Tapi lihat ini, buah roh kalau menurut saya adalah hati seorang murid yang ditaruh Tuhan di sini. Terus dia berdoa berikutnya apa? Beri saya kekuatan. Buat saya mampu mengampuni dia. Dan dia bilang ini, tiba-tiba damai sejahtera Allah. Kasih Allah begitu mengalir di hati saya. Membuat saya kuat dan saya mengulurkan tangan saya. Saya maafkan Bapak. Dia tulis begini. Belum pernah aku merasakan kasih Allah mengalir begitu kuat seperti saat itu. Bagaimana jadi sabar? Gimana jadi sabar?
kesabaran Allah perlu jadi teladan kita. Jadikan kesabaran Allah jadi teladan kita. Karena Allah adalah pribadi yang paling sabar. Saudara mau bandingin sama siapapun gak akan ketemu yang ngalahin Allah kesabarannya. Kesabaran Allah bukan tanda dia lemah. Tapi tanda betapa besar kasihnya sama kita. Dia tidak langsung menghukum kita kan waktu kita jatuh dalam dosa. Halo? Bahkan Adam dan Hawa juga gak langsung dihukum sebetulnya waktu jatuh dalam dosa, waktu makan buah. Tapi Adam dan Hawa gak mau ngaku dosa aja, gak mau bertobat. Allah mengampuni, Allah memberi kesempatan. Bahkan begini loh, sikap proaktif dari kesabaran, sikap proaktif yang sempurna itu ada pada Allah sendiri. Waktu dia memilih sabar sama dosa kita dan dia memilih meninggalkan surga untuk turun ke dunia. Dalam rupa seorang manusia, dia mencari manusia yang tidak minta dia cari. Dia datang sama umatnya yang tidak mau menerima dia. Di tengah-tengah penolakan seperti itu, dia tetap memilih untuk memberikan dirinya sebagai penebus dosa. Kenapa? Dosa kita besar, saudara. Amin. Pak, saya tidak pernah bunuh orang. Oh iya, tapi pikiranmu sering bunuh orang. Hatimu, hati kita jahat. Hati kita kotor. Hati kita busuk. Pikiran kita juga seperti itu, betul nggak? Karena itu untuk kita diampuni harus ada yang menebus dosa. Dan Tuhan memilih di dalam kesabarannya, dia memilih proaktif. Dia yang menebus dosa kita. Dia mengampuni kita. Dia menebusnya di atas kayu salib supaya kita bisa diselamatkan. Kalau ada yang bilang ini, tapi Tuhan lama dia nggak datang-datang. Alkitab bilang begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tetapi dia sabar terhadap kamu karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi kalau Allah begitu sabar terhadap saudara dan saya, bagaimana seharusnya kita bersikap sama sesama kita? Wah, berat Pak. Saya ngelihat mukanya aja udah enek. Percayalah, muka saudara sebenarnya lebih bikin enek Tuhan. Amin. Tapi Pak, mau tidur lihat dia, bangun tidur lihat dia, itu kiamat Pak, itu neraka di bumi. Saudara, lihat saudara juga mungkin bikin Tuhan merasa kiamat neraka di bumi lebih lagi saudara. Tapi maksud saya gini loh, izinkan saudara merenungkan terus betapa di tengah-tengah kebusukan kita, Tuhan tetap sabar, Tuhan tetap mengampuni, Tuhan tetap menerima, Tuhan tetap memberi kesempatan. Renungkan itu. Izinkan keteladanan Allah, kasih Allah begitu mewarnai pikiran kita. Sampai itu menjadi kekuatan untuk saudara juga melakukan hal yang sama. Bagaimana jadi sabar? Ayo belajar lihat problem sebagai suatu kesempatan. Kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk belajar rendah hati, kesempatan untuk menjadi seperti Kristus. Ada orang yang saya baru kenal, saudara enggak kenal, saya juga baru kenal. Suatu kali saya WA sama dia, saya ngobrol sama dia, tahu-tahu dia tersinggung sekali. Dia tersinggung, dia marah. Dia merasa, kenapa saya pakai singkatan dalam WA saya? Ya kan? GBU, kenapa GBU? Misalnya bukan GBU saudara. Kenapa GBU? Kenapa? Sampai dia, kamu tadinya bapak. Jadi gini, kamu gak sopan, kamu begini. Waduh saudara, waktu itu ada beberapa teman. Semua saya cerita teman-teman, kompor mulai nyala saudara. Ya kan? Hati-hati dengan komunitas orang percaya yang kadang-kadang juga jadi kompor saudara. Amin. Kompor menyala, hampir meleduk saudara. Wah gini. Saya gak butuh dia. Saya nggak butuh dia, dengan mudah saya bisa bilang, siapa lu ngomong begitu? Siapa lu ini? Dan semuanya. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, ini kesempatan untuk belajar rendah hati. Sekarang semua orang, pastor. Di lapangan padel, pastor. Aduh, kapan lagi deh? Kamu kan jarang. Untung saya lihat kesempatan ini. Dan saya bilang sama teman-teman gini, saya mau coba memenangkan hubungan ini, saya bilang. Saya mau coba menangkan hubungan ini. Saya mau belajar dari Tuhan apa yang seharusnya saya lakukan supaya hubungan ini bisa baik lagi. Saya mulai minta maaf. Sampai 3 kali hari itu saya kirim WA minta maaf, tidak dibalas. Malam baru dia balas. Oke.
Tapi saya berprinsip, Tuhan beri saya kekuatan, beri saya kemampuan. Saya datangi dia. Akhirnya kami bisa ngobrol baik. Dan minggu depan saya akan ketemu lagi sama dia. Saya berharap, saya pengen betul-betul bisa memenangkan sebuah hubungan. Saya pengen lihat buah roh itu kalau dihidupi, kalau keluar hidup kita, dia bisa membuat banyak hal yang ajaib terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Lihatlah kesempatan bukan sebagai kiamat dalam hidupmu. Lihatlah kesempatan bukan sebagai akhir dalam hidupmu. Lihatlah problem sebagai kesempatan untuk berbuat baik. Untuk belajar rendah hati, untuk belajar hidup seperti Yesus. Yang terakhir, bagaimana menjadi sabar. Kesabaran itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Walaupun bisa, tiba-tiba Tuhan kasih karunia itu. Tapi menurut saya, Korit and Boom semua, saya rasa gini, kesabaran adalah sesuatu yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam diri orang-orang yang mau dibentuk. Katakan mau dibentuk. Saya ulang ya. Kesabaran itu dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam diri orang-orang yang mau dibentuk. Perhatikan doanya Korit and Boom. Saya tidak bisa, tapi mampukan saya Tuhan. Mau dibentuk. Roh Kudus bekerja di hati kita. Membuat kita bisa menjadi sabar. Amin. Maukah saudara dibentuk? Mungkin saat ini ada yang sedang dalam proses. Saya tidak tahu proses saudara seperti apa. Mungkin berat sekali. Mungkin saya juga nggak pernah menjalani hidup seperti saudara. Tapi ingatlah, Tuhan tidak sedang menghukummu. Tuhan sedang melatih kesabaranmu. Amin. Tuhan tidak hukum saudara. Tuhan melatih kesabaran saudara. Saya tutup dengan begini. Setelah dengar ini, apakah yang saudara dapat tentang ini? Adakah pertobatan yang Tuhan ingatkan dalam diri saudara? Sambil mempersiapkan materi ini, saya diingatkan sesuatu. Satu orang yang bahkan namanya saya tidak tahu. Tapi mungkin saya pernah berlaku kurang baik sama dia. Saya tidak tahu siapa dia. Saya cuma tahu tempat di mana dia pernah terlibat untuk melayani saya. Saya tidak pernah maki, saudara. Saya nggak pernah ngomong kotor. Binatang keluar enggak. Kecuali si putih, anjing saya ya. Si putih gitu. Itu bercanda, saudara. Tolong ketawa sedikit. Tapi Tuhan ingatkan bahwa saya berlaku sombong terhadap dia. Kadang-kadang kita sama orang yang lebih kuat, kita hormati. Betul? Begitu kita ketemu sama orang yang mungkin tidak sekuat kita pandang dia rendah. Dalam merenungkan ini, Tuhan bicara sama saya. Bukan hal yang terlalu kasar juga, tapi Tuhan bicara dan saya bilang nih, aku habis ini Tuhan, aku akan cari dia dan aku mau bilang nih, maafkan saya Pak. Saya pernah bersikap begini sama Bapak. Sambil saya mempersiapkan ini, saya merenungkan grace Tuhan. Betapa sabarnya Tuhan sama saya. Betapa saya begitu rapuh, begitu lemah, begitu banyak kesalahan. Tapi dia sabar sama saya. Betapa saya adalah hamba Tuhan yang jauh dari sempurna. Harusnya dia bikin robot AI yang bisa memuliakan dia lebih lagi, lebih baik dari saya. Tapi dia tetap pilih saya. Sabar sekali, saya menikmati grace-nya Tuhan. Sambil merenungkan materi ini, iman saya dikuatkan tentang siapa Tuhan yang saya sembah. Saya harap saudara juga mendapatkan proses ini. Gospel renewal, amin. Yang setiap hari saudara bisa dapati menikmati Tuhan lebih lagi. Yang mau katakan amin. Amin. Jadilah orang yang mau dibentuk Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu. Saya ajak setiap kita bangkit berdiri. Kita ambil waktu untuk sembah Tuhan. Dalam hidupku, Kita ambil waktu untuk bergaul dengan Roh Kudus. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah
kami Tuhan. Kuduslah Tuhan, Kau kudus Tuhan. ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah kudus. Ku sembah Yes, Engkau kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sebuah keteladanan kesabaran yang luar biasa. Yang murni, yang penuh dengan kasih. Yang Kau pertontonkan lewat Yesus Kristus. Bagaimana Engkau begitu sabar Tuhan. Lewat sebuah proyek penyelamatan yang sempurna. Karya terbesar, karya salib-Mu Tuhan. Betapa Kau sabar menunggu, memproses setiap manusia. Sehingga kami bukan hanya diredeem, tapi direstorasi untuk menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Kau begitu sabar mengizinkan kami melalui banyak proses ujian kesabaran. Tapi itu semua baik untuk kami semua. Untuk bisa terus bertumbuh dalam roh. Sehingga kami memiliki buah roh, yaitu kesabaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biar kami mau masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Biar kami melakukannya bukan sekedar ritual, tapi kami melakukannya karena kami benar-benar mengagumi dan bergantung penuh pada karya salib-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Mari kita sama-sama menyiapkan roti dan anggur perjamuan. Adakah di antara saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan boleh melambaikan tangan? Biar teman-teman dari Asyir akan melayani saudara. Ada? Di sebelah sini ada, sepertinya di sebelah kiri saya. Boleh lambaikan tangan lagi? Ya. Kalau sudah, mari sama-sama kita masuk perjamuan kudus. Biarlah kita masuk perjamuan kudus lewat hati yang kagum akan Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata ini untuk mengingat betapa kita ini lemah, betapa kita ini selalu perlu berjalan ya dalam anugerah Tuhan. Karena itu yang memampukan kita untuk bisa bergerak sesuai dengan yang Tuhan mau. Amin. Sama-sama kita angkat roti, tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita angkat anggur. Tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita ambil momen untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa. Ku sembah Yes, Engkau kudus Tuhan. kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Angkat tanganmu sembah Tuhan. Sembahku, Ini bukti penyerahan kami Tuhan. Ekspresi penyembahan kami Tuhan. Ekspresi kekaguman kami akan Kau Tuhan. dan ku sanjung Kau mulia, mulia
bertepuk tangan, menunjukkan kekaguman kita akan Tuhan. Engkau mulia Tuhan, Engkau kami sanjung Tuhan, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak kami sembah Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu yang sempurna, yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you God. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan, yang memampukan kami untuk berjalan dengan roh. Terima kasih Tuhan, sehingga kami bisa walk by the Spirit. Itu hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau selalu mengingatkan kami untuk bagian mana yang kami perlu bertobat. Biar kami bisa terus Tuhan membangun kerendahan hati. Kerendahan hati untuk mau bertobat dan bertumbuh dalam Injil. Terima kasih. Terima kasih kalau sebentar kami akan memberi persembahan. Biar ini juga merupakan ekspresi cinta kami akan Tuhan. Kami memberi karena kami mau sayang sama Tuhan. Lahir dari sebuah hubungan. Dengan kerelaan kami mau memberi dengan sukacita. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin, amin. Silakan saudara duduk, selamat memberi. Murah hati adalah buah-buah roh yang dapat kita pelajari di bulan ini. Memberi adalah hal yang dapat kita praktekkan untuk melatih kemurahan hati. Kini saudara dapat menyalurkan persembahan dan perpuluhan dengan mudah melalui QR Code atau transfer ke BCA 233 800 9297. Bulan ini kita masih belajar tentang Walk by the Spirit. Minggu depan, tanggal 9 November, ibadah di CLCC akan dilayani oleh Pastor Kenny Goh di ibadah 1-4 PVJ dan Budi Hermawan di ibadah Rumah Lasem. Sabtu ini, tanggal 8 November, CLCC Saturday akan hadir kembali loh di Damien School KBP pukul 4:30 sore. Ibadah akan dilayani oleh Pastor Kenny Goh dan jangan lewatkan waktu penuh hadirat Tuhan dan persekutuan yang menguatkan. Halo CLCC Family, percayakah Anda bahwa kita semua bisa saling aktif untuk dalam mendukung pembangunan rumah Banda? Kita semua percaya bahwa gereja dengan memberikan tempat wadah yang memadai, juga tenan yang berasal dari para anggota home yang member aktif, memberikan produk-produk berkualitas baik dalam bentuk produk makanan dan minuman, juga merchandise, aparel, dan juga servis seperti yang terlihat di sini, yaitu love drawing. Dan tentu saja partisipasi jemaat dengan hanya memberikan dukungan yang sederhana, yaitu membeli dan menikmati produk-produk tersebut. Yang luar biasa adalah semua tenan yang memberikan kontribusi di sini memberikan support kepada pembangunan rumah Banda, baik dalam bentuk ada yang 20% dari penjualan, ada yang seluruh keuntungannya diberikan pada Banda, dan yang luar biasa beberapa tenan memberikan seluruh hasil penjualan mereka untuk rumah Banda. Nah, perjalanan kita belum berakhir, kita masih akan ada sampai akhir November. Saat ini sudah lebih dari 30 tenan yang ikut aktif, dan tentu sudah terkumpul lebih dari puluhan juta untuk membangun rumah Banda ini. Kami berharap dukungan dari para jemaat dengan terus berkontribusi, membeli dan menikmati produk. Terima kasih.
secara statistik, panik cuma akan menurunkan kemungkinan kita keluar hidup-hidup. Kita harus mikir logis, rencanakan strategi. Kenapa mikir sih? Tuh ada CCTV, tinggal track aja. Tolong. Aduh, kan udah dibilangin jangan nongkrong lama-lama. Pasti si mama panik deh nunggu di rumah. Mana lapar lagi. Guys, ini ada jalan. Siapa tahu ini jalan rahasia. Kita lewat sini aja. Hah? Serius lewat situ? Ya justru yang asik ya kayak gini. Welcome to the adventure. Hah? Saudara, pernah nggak kita ngalamin namanya kebingungan menghadapi anak-anak teenagers kita? Iya, anak-anak remaja kita. Di usia remajanya mereka ngalamin kebingungan dan kita juga jadi bingung. Oleh karena itu, saya ingin mengundang sesama dari kita, saudara dan saya untuk sama-sama ikut belajar di kelas True Parenting di tanggal 10 dan 17 November bersama narasumber Ibu Linda Nora. Kita sama-sama akan belajar bagaimana memahami, mengerti anak kita, kepribadian yang berbeda melalui MBTI. Oleh karena itu, sama-sama ikut kelasnya ya. Sampai jumpa di kelas. Saudara, jangan lewatkan informasi penting seputar kegiatan dan pelayanan di CLCC. Untuk info lengkap, langsung saja kunjungi clcc.link/info. Sekian Weekly News minggu ini, saya Devina dari Home Closer. Happy Sunday and God bless! Oke, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, saya mau mengapresiasi teman-teman semua yang udah turut berkontribusi untuk rumah kita, untuk Banda. Thank you so much. Yang udah buka tenan dan juga yang udah menabur di situ, karena every penny counts. Terima kasih untuk sama-sama mendukung progres pembangunan rumah kita bersama. Dan juga ada kelas baptisan, kalau misalnya saudara ada yang belum dibaptis atau ingin tahu info tentang dibaptis, prosesnya seperti apa, kelasnya seperti apa, boleh langsung di scan QR di depan atau juga boleh cek di link Instagram kita di CLCC Bandung. Kemudian juga setelah ibadah ini kalau misalnya ada yang mau didoakan, boleh stay di tempat, nanti akan ada tim yang menghampiri. Dan kalau misalnya yang di atas juga boleh tetap stay di tempat. Kemudian nanti setelah ibadah kita ada sama-sama dinner bersama di depan. Jadi jangan buru-buru pulang, kita pengen saling mengenal. Yuk kita bisa saling kenal di situ, get to know CLCC itu seperti apa. Atau teman-teman yang mungkin juga bukan dari latar belakang Kristen juga welcome. Kita pengen ngobrol-ngobrol dengan semua yang baru hadir di sini. Oke, kalau gitu kita sama-sama bangkit berdiri, kita menutup ibadah ini oleh Pastor Alvin. Oke, boleh kasih salam dulu kiri kanannya, bilang yang sabar ya. Oke, kita berharap membangun suasana kekeluargaan karena ini rumah kita bersama ya. Jadi tadi juga dinernya free dinner, saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa ya. Oke, satu hal lagi saudara, saya ingin encourage setiap kita ketika kita mau beribadah, yuk kita belajar datang on time ya. Kita mulai jam 16.30, seharusnya nggak terlalu pagi buat kita. Jadi kita mulai sama-sama mempersiapkan hati karena itu juga sebagai sebuah bentuk kekaguman kita sama Tuhan. Amin. Oke, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan, buat ibadah. Ini semua adalah anugerah Tuhan kalau kami bisa sama-sama belajar, mengerti, mengenal. Karena mengenal pribadimu adalah yang paling penting dan yang utama Tuhan. Biarlah kami punya kerinduan, kehausan untuk terus mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengangkat tangan berdoa untuk our senior pastor, Pastor Andi, Kanining, keluarga ini Tuhan berkati Tuhan, berkati pekerjaannya, kesehatannya, berkati apapun yang Tuhan taruh dalam hatinya biar itu bisa semuanya tentang Tuhan. Setiap visi yang Tuhan taruh di CLCC kami mau dukung, kami mau melihat visi Tuhan terrealisasi Tuhan. Di tengah-tengah kota Bandung ini Tuhan berkati Tuhan, berkati lebih lagi. Biarlah kehidupan Pastor Andi, Kanining semua hanya bercerita tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Diberkatilah kehidupanmu, keluargamu, pekerjaanmu, studimu, kesehatanmu.
Setiap rencana yang kau buat, Tuhan Yesus, Roh Kudus selalu menyertai langkah-langkahmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kau damai sejahtera. Buat setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Happy Sunday. God bless you.